warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian tetap sehat dan semangat belajar meskipun hanya di rumah. Dan jangan lupa selalu berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang fluida dinamik, yaitu tentang pokok bahasan asas Bernoulli. Sudah siap anak-anak? Mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Kita masih mempelajari tentang fluida dinamik. Adapun yang kita bahas kali ini yaitu pokok bahasan asas Bernoulli. Asas Bernoulli dikemukakan pertama kali oleh Daniel Bernoulli yang hidup pada tahun 1700 sampai 1782. Adapun bunyi dari asas Bernoulli yaitu tekanan fluida di tempat yang kecepatannya tinggi lebih kecil daripada di tempat yang kecepatannya lebih rendah. Jadi, semakin besar kecepatan fluida dalam suatu pipa, maka tekanannya makin kecil. Dan sebaliknya, makin kecil kecepatan fluida dalam suatu pipa, maka semakin besar tekanannya. Nah, untuk persamaan Bernoulli ini berhubungan dengan tekanan, kecepatan, dan ketinggian dari dua titik poin, yaitu titik 1 dan titik 2, aliran fluida yang bermassa jenis. Persamaan ini berasal dari keseimbangan energi mekanik, yaitu energi kinetik dan energi potensial, dan tekanan. Jadi, untuk persamaan Bernoulli, tekanan ditambah energi kinetik ditambah energi potensial sama dengan konstan. Nah, kalian perhatikan pada gambar, jadi suatu aliran fluida yang mengalir dari ketinggian H1 dari permukaan dengan kecepatan V1 pindah ke ketinggian H2 dengan kecepatan V2. Jadi dari persamaan Bernoulli tadi, yaitu jumlah dari tekanan, energi kinetik persatuan volume, dan energi potensial persatuan volume mempunyai nilai sama pada setiap titik sepanjang suatu garis arus. Jadi tadi tekanan ditambah energi kinetik ditambah energi potensial sama dengan konstan, atau P plus setengah rho V kuadrat plus rho GH sama dengan konstan, atau P1, jadi pada ketinggian H1 P1 plus setengah rho V1 kuadrat plus rho GH1 sama dengan P2 plus setengah rho V2 kuadrat plus rho GH2, di mana V1 sama dengan kecepatan pada ujung 1, V2 kecepatan pada ujung 2, H1 ketinggian ujung 1, H2 ketinggian ujung 2, P1 tekanan pada ujung 1, P2 tekanan pada ujung 2. Persamaan Bernoulli ini bisa kita gunakan untuk mengukur kecepatan cairan yang bocor dari dinding bak terbuka, atau merupakan disebut dengan teori Torricelli yang menyatakan bahwa kecepatan aliran zat cair pada lubang sama dengan kecepatan benda yang jatuh bebas dari ketinggian yang sama. Nah, di sini kita gunakan persamaan Bernoulli P1 plus setengah rho V1 kuadrat plus rho GH1 sama dengan P2 plus setengah rho V2 kuadrat plus rho GH2. Karena P1 sama dengan P2 sama dengan P, maka setengah rho V1 kuadrat plus rho GH1 sama dengan setengah rho V2 kuadrat plus rho GH2, di mana H2 nya ini sama dengan 0, maka setengah rho V1 kuadrat plus setengah rho GH1 sama dengan setengah rho V2 kuadrat plus 0. Dan untuk luas penampang A
1 ini jauh lebih besar daripada luas penampang pada lubang kebocoran, sehingga V pada bak itu sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan rho GH sama dengan setengah rho V2 kuadrat. V2 nya sama dengan 2GH, maka kita dapatkan untuk kecepatan dari lubang kebocoran di situ sama dengan akar 2GH, di mana V-nya sama dengan kecepatan aliran fluida pada lubang, G-nya percepatan gravitasi, H tinggi fluida dari permukaan. Untuk penerapan daripada hukum Bernoulli ini antara lain yaitu pada karburator, di mana karburator yaitu alat dalam mesin kendaraan yang berfungsi untuk menghasilkan campuran bahan bakar dengan udara, lalu campuran itu dimasukkan ke dalam silinder mesin untuk pembakaran. Penerapan yang kedua yaitu venturimeter, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur laju aliran zat cair dalam pipa. Yang ketiga, pipa pitot, yaitu alat untuk mengukur kelajuan gas dalam pipa dari tabung gas. Kemudian untuk alat penyemprot, apabila pengisap ditekan, udara keluar dengan cepat melalui lubang sempit pada ujung pipa. Berdasarkan hukum Bernoulli, pada tempat yang kecepatannya besar, tekanannya akan kecil. Akibatnya, tekanan udara pada bagian atas penampung lebih kecil daripada tekanan udara pada permukaan cairan dalam penampung. Karena perbedaan tekanan ini, cairan akan bergerak naik dan tersembur keluar dalam bentuk kabut bersama semburan udara pada ujung pipa. Nah, untuk masing-masing penerapan Bernoulli nanti akan dibahas lebih lanjut pada pertemuan berikutnya. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Nah, agar lebih paham, perhatikan contoh soal berikut ini. Suatu bak besar terbuka berisi cairan yang tinggi permukaannya 765 cm. Pada dinding bak terdapat lubang kecil yang tingginya 45 cm dari dasar bak. Bila percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, hitunglah jarak jatuh cairan yang bocor dari lubang tersebut. Nah, dari soal diketahui H1 sama dengan 765 cm atau sama dengan 7,65 meter. H2 45 cm sama dengan 0,45 meter. H-nya sama dengan H1 min H2 sama dengan 7,2 meter. Gravitasi G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan X, jarak jatuhnya air. Nah, jawab V2. Tadi kita ketahui bahwa untuk V sama dengan akar 2GH. Jadi sama dengan akar 2 kali 10 kali 7,2. Kita dapatkan sama dengan 12 meter per sekon. Kemudian waktu jatuhnya air, akar 2H per G sama dengan akar 2 kali 0,45 per 10. Sehingga kita dapatkan T sama dengan 0,3. Nah, yang ditanyakan yaitu jarak jatuhnya air. Kita tahu bahwa jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Dari yang kita cari tadi untuk V dan T, kita masukkan X sama dengan 12 kali 0,3, sehingga kita dapatkan 3,6 meter. Nah, itu tadi jarak jatuhnya air, kita dapatkan 3,6 meter. Nah, untuk soal-soal yang lainnya bisa kalian pelajari atau kalian kerjakan pada
buku-buku fisika mengenai fluida dinamik atau pada LKS. Nah, semoga kalian bisa semua dan sukses. Anak-anak, demikianlah penjelasan mengenai asas Bernoulli, di mana penerapan daripada asas Bernoulli ini sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, terutama dalam bidang teknologi. Contohnya yaitu untuk penyemprot nyamuk, karburator, gaya angkat pesawat terbang. Nah, kiranya cukup sekian dulu pembelajaran kali ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.